Tadi absen 10, saya tadi kirana absen 6. Oke, yang pertama ada pengertian hak kekayaan intelektual yang akan dibacakan oleh Rahma. Nah, sebelumnya apa sih hak kekayaan intelektual itu? Jadi, pengertian hak kekayaan intelektual merupakan hak privat yang bertujuan menciri khaskan dan seseorang bisa bebas mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya itu sendiri. Intelektual juga bisa diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu atau pelaku. Terus memberikan tujuan agar orang lain terpicu untuk dapat lebih lanjut mengembangkan karya yang diciptakannya. Kekayaan intelektual itu ada dua. Yang pertama ada hak cipta atau copyright. Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cipta itu ada 4. Yang pertama ada ciptaan yang dilindungi. Hak cipta adalah ide terwujud dan asli atau orisinal. Yang kedua ada hak cipta timbul dengan sendirinya. Yang ketiga, hak cipta merupakan hak yang diakui hukum atau legal. Yang keempat ada hak cipta bukan hak mutlak. Ruang lingkup kedua itu adalah hak kekayaan industri, paten, lisensi industri, ada atau trademark, litigasi geografis, senjata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perlindungan varietas. Terus sifat kekayaan intelektual, sifatnya itu teritorial, pendaftaran ataupun yang dipakai. Intelektual itu harus dalam satu wilayah. Nah, selanjutnya ada hak kekayaan intelektual perangkat lunak atau software, yaitu hak atas kekayaan intelektual perangkat lunak dengan berlakunya undang-undang hak cipta hasil kerja seseorang sistem analis atau analisis sistem dan programmer dapat dilindungi. Di Indonesia, hak kekayaan intelektual perangkat lunak termasuk ke dalam kategori cipta atau copyright. Yang selanjutnya ada macam-macam lisensi. Yang pertama ada lisensi HKI. HKI merupakan jenis lisensi hak atas kekayaan intelektual. Contohnya seperti software komputer. Biasanya lisensi ini memiliki syarat dan ketentuan wilayah seperti wilayah penggunaan, pembaruan, dan lainnya. Yang kedua ada lisensi massal. Lisensi massal biasanya terdapat pada software komputer. Sang pemilik lisensi biasanya mengesernya kepada perorangan. Lisensi secara rinci biasanya tertulis dalam EULA. Yang ketiga ada lisensi merek barang atau jasa. Pemilik lisensi dapat memberikan lisensinya kepada seseorang atau perusahaan dengan tujuan supaya dapat dijual kembali. Yang keempat ada lisensi hasil karya seni. Lisensi hasil karya seni ini memberikan izin kepada seorang atau perusahaan sehingga dapat menyalin dan menjual hak cipta yang mengandung material seni dan karakter. Biasanya contohnya ada pada pabrik-pabrik mainan yang menggunakan karakter. Yang kelima ada lisensi bidang pendidikan. Biasanya lisensi pendidikan umumnya berbentuk gelar akademis. Perguruan tinggi biasanya memberikan gelar kepada seseorang untuk menggunakan gelar akademisnya. Buat selanjutnya ada lisensi software atau lisensi perangkat lunak. Yang pertama ada lisensi berbayar. Lisensi berbayar atau komersial dibuat untuk
semua software dengan tujuan komersial atau jualan. Sehingga jika ingin menggunakan software atau aplikasi dengan lisensi komersial, maka harus membeli atau membayar aplikasi tersebut. Yang kedua ada lisensi percobaan atau trial. Lisensi percobaan atau trial dapat diartikan sebagai versi demo atau versi uji coba dari software. Dengan lisensi ini, pengguna diizinkan untuk menyalin dan menggunakan software secara bebas. Mana aktifnya antara 15 hari sampai 30 hari. Berarti kalau yang lisensi percobaan itu cenderung lebih ke tanpa biaya. Selanjutnya ada lisensi non komersial atau bisa disebut juga ditunjuk bukan untuk mencari keuntungan. Software atau aplikasi berlisensi ini gratis, bebas untuk digunakan, namun memiliki batasan penggunaan tertentu yang wajib disepakati oleh setiap penggunanya. Berarti lisensi non komersial ini lebih cenderung ada perjanjian khusus untuk menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya ada lisensi berbagi atau shareware. Oke, yang selanjutnya ada lisensi open source, yaitu aplikasi atau software disebut dengan dapat digunakan, dikembangkan atau diubah atau disebarkan secara gratis. Software atau aplikasi ini juga mudah didapatkan dari sumber-sumber internet dan tidak memerlukan persetujuan pada hak ciptanya. Contoh persoalan yang biasanya terjadi pada kehidupan sehari-hari. Persoalan pelanggaran hak cipta lagu-lagu juga sering menjadi sasaran plagiarisme atau pembajakan, seperti menyediakan tautan guna di situs web yang tidak berlisensi. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi pemilik lagu karena mereka tidak mendapatkan royalti dari penjualan lagu tersebut. Rugi. Untuk menghindarinya, kita dapat menggunakan layanan mendengarkan musik berlisensi seperti Joox, Spotify, dan lainnya, atau dengan membeli album asli penyanyi tersebut. Banyak pelanggar hak cipta tidak menyadari bahwa mereka telah melanggar. Namun, tidak sedikit orang yang sadar akan pelanggaran tersebut, namun tetap melakukannya untuk mengejar keuntungan. Di presentasi kita hari ini yaitu kita harus meningkatkan kesadaran diri kita dan orang yang ada di sekitar kita bahwa